Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai komposisi transformasi. Apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi ialah gabungan dari dua atau lebih transformasi. Perlu kita ingat kembali, dalam penyelesaian masalah komposisi transformasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dengan cara pemetaan. Pada pemetaan ini, transformasi T1 memetakan titik A, X, Y ke titik A aksen X, Y. Dilanjutkan dengan transformasi T2 memetakan titik dari A aksen ke titik A double aksen. Dapat dilihat pada konsep pemetaannya, A, X, Y ditransformasikan oleh T1 akan menghasilkan A aksen X1, Y1. A aksen X1, Y1 kita transformasikan terhadap T2 akan menghasilkan A double aksen X2, Y2. Yang kedua ialah dengan cara matriks. Pada cara matriks, jika suatu titik A, X, Y ditransformasikan oleh matriks T1 lalu dilanjutkan oleh matriks T2, maka bayangannya yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat kita lihat di sini, di mana A aksen sama dengan T2 bundaran T1 dikali dengan A atau titik awalnya, sama dengan X double aksen, Y double aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali X, Y. Dapat kita lihat pada cara pemetaan dengan cara matriks itu ada perbedaan dalam penulisannya, di mana cara penyelesaian dengan cara matriks itu berbeda. Karena pada matriks itu yang ditulis pertama ialah T2-nya, lalu T1-nya. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A 3,5 jika ditranslasikan terhadap T1 42 dan dilanjutkan oleh T2 37. Pertama, kita ketahui bahwa titik A 3,5 itu di mana 3 adalah X dan 5 merupakan Y. Selanjutnya, matriks kolom T1 4-nya merupakan A dan 2-nya merupakan B. Dan T2 37 di mana 3 merupakan C dan 7 merupakan D. Ditanya ialah bayangan titik A. Dapat diingat kembali, rumus dari soal di atas ini merupakan termasuk ke dalam soal komposisi translasi, di mana rumusnya ialah X double aksen Y double aksen sama dengan X ditambah A ditambah C Y ditambah B ditambah D. Dari soal yang kita ketahui, selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus komposisi translasi tersebut, sehingga didapatkan di mana X-nya sama dengan 3, A sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Y aksennya yaitu Y ditambah B ditambah D, di mana Y-nya adalah 5, B-nya 2, dan D-nya 7. Sehingga didapatkan hasilnya ialah 10, 14. Jadi bayangan titik A adalah 10,14. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi refleksi. Yang pertama ialah refleksi terhadap dua garis yang sejajar sumbu Y. Perhatikan, titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, diperoleh titik P aksen X1, Y1 dan titik P aksen X1, Y1 itu kita cerminkan terhadap garis
X sama dengan K. Maaf, X sama dengan K diperoleh titik P aksen X2, Y2. Kita misalkan M1 itu merupakan refleksi terhadap garis X sama dengan H. Sedangkan M2 sama dengan refleksi terhadap garis X sama dengan K. Jadi, bayangan dari titik P itu dapat kita cari dengan rumus P, X, Y, M dicerminkan terhadap M2 bundaran M1, maka menghasilkan P double aksen X ditambah 2 dikali K kurang H, Y. Jadi, rumus untuk mencari refleksi terhadap dua garis yang sejajar sumbu Y adalah X ditambah 2 kali K kurang H, Y. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A 7,6 karena pencerminan garis X sama dengan 5 dilanjutkan garis X sama dengan 8. Jadi jika soalnya seperti ini berarti soalnya merupakan refleksi terhadap dua garis yang sejajar sumbu Y. Maka kita menggunakan rumus refleksi terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu Y. Pertama kita bikin diketahuinya. Kita ketahui bahwa titik A 7,6 sudah jelas, 7-nya merupakan X dan 6-nya adalah Y. Selanjutnya, X sama dengan 5, di mana 5 ini merupakan H dan X sama dengan 8. Yang jelas 8 merupakan K. Selanjutnya ditanya bayangan titik A. Karena dia merupakan refleksi terhadap dua garis yang sejajar sumbu Y, maka kita menggunakan rumus yang telah saya jelaskan tadi. Kita tinggal substitusikan dari yang kita ketahui, di mana titik awalnya itu 7,6 kita cerminkan atau refleksikan terhadap MX sama dengan 8 bundaran MX sama dengan 5. Maka A aksennya atau bayangannya nanti ialah 2 dikali 8 dikurang 5 ditambah 7,6. Sehingga didapatkan hasilnya di mana bayangan titik A adalah 13,6. Selanjutnya, refleksi terhadap dua garis yang sejajar sumbu X. Rumusnya jika terhadap sumbu Y, maka kita menggunakan 2 dikali K kurang H-nya pada X. Tapi jika pada sumbu X, kita menambahkan 2K kurang H-nya di Y-nya. Perhatikan soal berikut ini. Tentukan bayangan titik T 4,3 karena pencerminan garis Y sama dengan 5 dilanjutkan garis Y sama dengan 7. Jika pada soal sebelumnya diketahui bahwa Y ini adalah X, sedangkan di sini Y-nya semuanya yang diketahui. Kita langsung saja masuk ke rumusnya, karena sudah jelas jika soalnya berbentuk seperti berikut ini, maka kita menggunakan rumus terhadap refleksi terhadap dua garis yang sejajar sumbu X. Kita tinggal substitusikan hal yang kita ketahui di mana X-nya 4, Y-nya 3, Y sama dengan 5 itu di mana 5 merupakan H dan Y sama dengan 7 di mana 7 merupakan K. Sehingga kita dapatkan hasilnya ialah bayangan titik T ialah bayangan titik T adalah 4,7. Selanjutnya ialah refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pencerminan terhadap garis X sama dengan H dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan K. Jika soalnya ada memuat pencerminan terhadap garis X sama dengan H lalu dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka kita memakai rumus sebagai berikut ini, di mana rumusnya ialah
jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, bundaran X sama dengan H, maka bayangannya dapat dicari yaitu 2H dikurang X, 2K dikurang Y. Yang kedua ialah pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap sumbu Y. Maka rumus yang dipakai ialah min X, min Y. Sedangkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan min X, rumus yang dipakai hampir sama seperti yang di atas, yaitu min X, min Y. Adakah yang masih ingat dengan tabel berikut ini? Ini merupakan tabel rotasi yang sudah kita bahas di video berikutnya, di video sebelumnya di bagian rotasi dan dilatasi. Dapat kalian lihat kembali jika ingin mengingatnya kembali. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pastinya jika berhubungan dengan tabel rotasi pasti soalnya berhubungan juga dengan rotasi. Bayangan garis 2x kurang 3y kurang 7 sama dengan 0 oleh rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah putar jarum jam. Berlawanan arah putar jarum jam berarti sudut yang dihasilkannya ialah sudut positif. Perlu kita ingat kembali, jika dia searah jarum jam berarti sudutnya menjadi negatif. Lalu dilanjutkan oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk mencari yang seperti ini kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara matriks. Dengan cara matriks jangan lupa rumus yang sudah dijelaskan di awal, di mana X double aksen Y double aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali XY atau titik awalnya. Kita perhatikan pada tabel, diketahui pada soal rotasinya itu berpusat pada O 0,0 sebesar 90 derajat. Sehingga di tabel didapatkan matriksnya ialah 0, min 1, 1, 0. Selanjutnya, matriks untuk Y sama dengan X, yaitu matriks pencerminan Y sama dengan X, yaitu 0, 1, 1, 0. Sehingga, jika kita masukkan ke dalam rumus, mencari komposisi transformasi dengan menggunakan cara matriks, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Karena kita mencari bayangan garis 2X dikurang 3Y dikurang 7 sama dengan 0, maka kita mencari nilai X dan nilai Y-nya, sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan X aksen dan nilai Y-nya sama dengan min Y aksen. Selanjutnya, nilai X dan Y kita substitusikan ke dalam persamaan garis yang diketahui di soal, sehingga didapatkanlah bayangan garisnya ialah 2x ditambah 3y dikurang 7 sama dengan 0. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.